Bahan ajar digital teks fabel untuk siswa SMP atau MTS oleh Laili Syauda. Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan ini akan disajikan materi teks fabel dalam bentuk bahan ajar digital. Bahan ajar digital teks fabel ini berisi kegiatan belajar dan latihan. Semoga bahan ajar digital ini dapat memberikan semangat dan manfaat bagi kalian dalam mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.15 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.15 menceritakan kembali isi cerita fabel legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran 1. Menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. 3. Mengurutkan isi cerita teks fabel. 4. Menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Peta konsep teks fabel, mengidentifikasi informasi tentang teks fabel, menceritakan kembali isi teks fabel. Mengidentifikasi informasi tentang teks fabel terdiri dari ciri-ciri teks fabel dan bukti tekstualnya. Unsur-unsur teks fabel. Menceritakan kembali isi teks fabel terdiri dari mengurutkan isi cerita teks fabel, menceritakan kembali secara lisan. Kegiatan belajar 1. Mengidentifikasi informasi tentang fabel, menceritakan kembali isi fabel. Pahamilah cerita Semut dan Kepompong berikut ini dengan mencatat tokoh dan perwatakannya. Tokoh merupakan penggerak alur cerita. Berdasarkan keterlibatannya, dalam cerita ada 3 jenis tokoh, yaitu tokoh sentral, tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa yang dikisahkan. Tokoh bawahan, tokoh yang tidak begitu besar perannya dalam cerita. Tokoh latar, tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Yang kedua, latar cerita. Latar merupakan lukisan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Alur cerita. Pemahaman terhadap alur cerita diperlukan agar dapat menceritakan dari awal sampai akhir cerita sehingga runtut dan sistematis. Gagasan pokok cerita berkaitan erat dengan rangkaian peristiwa demi peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita. Simaklah cerita Semut dan Kepompong berikut ini dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Semut dan Kepompong. Disimak sampai habis ya. Langsung aja yuk ke ceritanya. Dikisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah berbagai macam hewan. Ada semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu hari datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan berlarian ketakutan menghindari badai tersebut. Keesokan harinya matahari muncul dengan sangat hangat. Kicauan burung terdengar dengan merdunya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak pohon tumbang berserakan sehingga membuat hutan itu amat berantakan. Seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang.
Betapa sedihnya kita diterjang badai tapi tak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung. Ratap sang kepompong. Dari balik tanah muncullah seekor semut. Dengan sombongnya ia berkata, Hai kepompong, lihatlah aku. Aku terlindung dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat dirimu, kau hanya menempel pada pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai. Si semut semakin merasa sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan. Sampai suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menarik dan menelannya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, tolong. Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya semut. Si semut menengok ke atas mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup. Siapa kamu? Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina. Semut merasa malu sekali dan meminta si kupu-kupu untuk menolongnya dari lumpur yang menghisapnya. Tolong aku, kupu-kupu. Aku minta maaf, waktu itu aku sangat sombong bisa bertahan dari badai. Padahal aku hanya berlindung di bawah tanah. Si kupu-kupu pun akhirnya menolong si semut. Semut pun selamat dan ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebuah fabel yang menarik, bukan? Kepompong semula tak berdaya, namun berkat kesabaran dan ketabahannya, ia berhasil menjalani proses metamorfosis sehingga akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Sebaliknya, semut yang semula bersikap sombong dan suka merendahkan binatang lain, akhirnya terjebak ke dalam lumpur hidup. Uniknya, kupu-kupu yang dahulu pernah dihinanya, ketika ia masih berwujud kepompong yang justru menolong semut. Sekian dongeng pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak fabel Semut dan Kepompong, marilah kita identifikasi ciri-ciri dan unsur-unsur teks fabel. Berdasarkan fabel Semut dan Kepompong, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks fabel seperti pada tabel di bawah ini. Ciri-ciri teks fabel dan bukti tekstualnya. 1. Teks bersifat fiksi atau rekaan. Kisah dan peristiwa yang disajikan hanya berdasarkan khayalan atau fantasi belaka. Bukti tekstual, semut dan kepompong yang dapat berpikir dan berbuat seperti manusia tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan. 2. Binatang sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia, yaitu berbicara dan berpikir. Bukti tekstual, semut digambarkan sebagai tokoh jahat yang suka menghina dan merendahkan kepompong. Kepompong digambarkan sebagai tokoh yang lemah dan tidak berdaya. Kupu-kupu digambarkan sebagai tokoh yang suka menolong meskipun yang ditolong pernah berbuat jahat. 3. Pembukaan cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan kisah terjadi pada masa lampau, seperti dikisahkan, pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, al-kisah ketika itu. Bukti tekstual pembukaan cerita fabel menggunakan dikisahkan. 4. Umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara sebagai akibat dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Bukti tekstual, semut yang suka menghina dan merendahkan tokoh lain terjebak dalam lumpur hidup, sedangkan tokoh kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang terbang bebas, bahkan suka menolong tokoh lain yang sedang menderita. 5. Menunjukkan penggambaran nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang serba-serbi kehidupan. Bukti tekstual, ada 2 pesan moral yang terkandung dalam cerita fabel. 1. Jangan suka menghina dan merendahkan orang lain, karena orang yang dihina dan direndahkan belum tentu lebih jelek daripada orang yang menghina dan merendahkan. 2. Tolonglah orang lain yang menderita, meskipun orang yang ditolong pernah menghina dan merendahkan kita. 6. Menggunakan latar belakang alam, sesuai dengan tokoh binatang yang hidup menyatu dengan alam.
Bukti tekstual, cerita menggunakan latar sebuah hutan yang sangat lebat yang dihuni bermacam-macam binatang seperti semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks fabel semut dan kepompong seperti pada tabel di bawah ini. 1. Pokok-pokok pikiran terdiri dari badai yang sangat dahsyat datang ketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai. 2. Seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang akibat diterjang badai. 3. Seekor semut dengan sombongnya menghina kepompong. 4. Si semut berjalan di atas lumpur, dia tidak tahu jika lumpur tersebut adalah lumpur hidup yang dapat menelannya. 5. Si semut meminta tolong. Muncullah seekor kupu-kupu menolongnya. Kupu-kupu tersebut adalah kepompong yang pernah dihina si semut. Dua, tokoh dan watak. Semut, tokoh sentral, digambarkan sebagai tokoh yang sangat jahat, yang suka menghina dan merendahkan. Kepompong, sebagai tokoh bawahan, digambarkan sebagai tokoh yang lemah dan tidak berdaya. Ketika kepompong berubah menjadi kupu-kupu, digambarkan sebagai tokoh yang suka menolong, meskipun yang ditolong pernah berbuat jahat. 3. Latar, di sebuah hutan yang sangat lebat. 4. Tema, kesombongan mengakibatkan penyesalan. 5. Amanat, jangan suka menghina dan merendahkan orang lain, karena orang yang dihina dan direndahkan belum tentu lebih jelek daripada orang yang menghina dan merendahkan. Sifat sombong harus dijauhi. Kesabaran ketabahan menghasilkan kebahagiaan. Ceritakanlah kembali fabel semut dan kepompong secara lisan dan tertulis. Langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. 1. Membaca atau menyimak berulang-ulang fabel yang akan diceritakan. 2. Mencatat nama tokoh, watak tokoh, latar, dan amanat yang terdapat dalam cerita. 3. Menentukan rangkaian peristiwa fabel dengan mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok cerita. 4. Menulis atau melisankan kembali cerita yang telah diceritakan. 5. Menggunakan bahasa sendiri dengan tidak menggunakan bentuk dialog, tanpa mengubah nama tokoh, latar, dan alur cerita. Langkah mengurutkan isi cerita teks fabel. 1. Menentukan tokoh dan watak tokoh. Nama tokoh, semut. Watak tokoh, sombong. Bukti pada teks. 1. Dengan sombongnya ia berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku. Aku terlindung dari badai kemarin. Tidak seperti kau, tidak bisa berlindung dari badai." 2. Tolonglah aku, kupu-kupu. Aku minta maaf, waktu itu aku sangat sombong, bisa bertahan dari badai. Tokoh kedua, kepompong atau kupu-kupu. Watak tokoh, baik dan pemaaf. Bukti teks, si kupu-kupu akhirnya menolong si semut, walaupun si semut pernah menghinanya. Langkah mengurutkan isi cerita teks fabel kedua, menentukan rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa, menguraikan rangkaian peristiwa dengan bahasa kita. Peristiwa 1, di sebuah hutan yang sangat lebat tinggallah bermacam-macam hewan. Datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai tersebut. Peristiwa 2, seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Peristiwa 3, dari balik tanah muncullah seekor semut, dengan kesombongannya dia menghina kepompong. Peristiwa 4,
Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur. Si semut tidak tahu jika ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menarik dan menelannya ke dalam lumpur tersebut. Peristiwa 5, semut meminta tolong karena terjebak di lumpur hidup. Peristiwa 6, datanglah kupu-kupu menolong semut yang terjebak di lumpur hidup. Peristiwa 7, semut merasa malu sekali untuk meminta si kupu-kupu untuk menolongnya dari lumpur hidup. 8, si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Semut pun selamat, ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Latihan 1, gunakanlah link berikut ini untuk mengerjakan latihan 1. Selamat mengerjakan.